Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Alziani akan mempresentasikan tugas administrasi pendidikan, yakni tentang birokrasi pendidikan. Pertama, birokrasi dapat dipahami sebagai prosedur kerja atau sistem keorganisasian dan kekuasaan untuk mengambil keputusan. Analisis birokrasi pendidikan dapat dilakukan melalui 4 pendekatan. Pertama, melalui tingkah laku para pelaku pendidikan mulai dari sekolah, dinas pendidikan, dan karakteristik birokrasi. Kedua, dilihat dari tingkat pelayanan dalam konsep administrasi publik, karena membahas birokrasi tidak lengkap tanpa mengolok bahasan administrasi publik. Ketiga, kewenangan untuk mengambil keputusan pendidikan secara mandiri. Yang terakhir, keempat, kualitas para birokrat bidang pendidikan. Kemudian, istilah birokrasi telah diperkenalkan oleh Martin Albrow sejak tahun 1745 dan hingga kini masih menjadi pembicaraan hangat di masyarakat, terutama kalangan akademisi. Sejak manusia lahir hingga meninggal selalu terlibat dalam urusan birokrasi. Anak lahir harus memiliki akta kelahiran, mati pun harus memiliki akta kematian. Kenyataan ini membenarkan pernyataan Etzioni Amitai dan Gerald Chaiden bahwa hidup ini selalu membutuhkan birokrasi dan birokrasi tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan birokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Kemudian cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya. Kemudian Wikipedia mendefinisikan birokrasi sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida dan biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Pada rantai komando ini, setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas dalam organisasi. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Kemudian ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi. Ditinjau dari sudut etimologi, birokrasi berasal dari kata bureau dan kratia. Itu berasal dari bahasa Yunani. Bureau artinya meja atau kantor dan kratia artinya pemerintahan. Jadi birokrasi dalam bahasa Yunani itu berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja. Birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik. Kekuasaan melekat pada jabatan pimpinan organisasi untuk mengatur organisasi. Pejabat yang disebut birokrat itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Birokrasi terjadi dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Sementara itu, dalam suatu organisasi terdiri dari individu-individu yang bekerja. Nah, individu-individu yang bekerja itulah yang memainkan peran dalam birokrasi. Untuk itu, penting juga untuk memahami motivasi karir individu dalam organisasi. Pada awalnya, birokrasi memiliki makna positif, yaitu suatu metode organisasi yang rasional dan efektif sebagai metode untuk menggantikan pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh rezim otoriter. Makna positif dari birokrasi muncul karena adanya harapan baru dalam proses pengambilan keputusan negara yang semula hanya ditentukan oleh para pemimpin diktator seperti Lenin dan Joseph Stalin di Uni Soviet, Benito Mussolini di Italia, Mustafa Kemal Atatürk di Turki, Adolf Hitler di Jerman, atau Gamal Abdel Nasir di Mesir yang otokratik. Kemudian berubah dengan memberi peluang adanya partisipasi masyarakat. Pada zaman diktator, penguasalah yang memutuskan segala permasalahan negara tanpa adanya konsultasi, apalagi memutuskan secara bersama-sama dengan masyarakat. Istilah diktator berasal dari bahasa Latin, yakni dictare, yang artinya berkata atau bersabda.
Dan istilah itu muncul pertama kali pada tahun 501 sebelum Masehi. Perkataan atau sabda pimpinan adalah keputusan dan harus dilaksanakan. Makna positif birokrasi semakin menguat berbarengan dengan era industrialisasi pada akhir abad 18 hingga 19, di mana logika birokrasi dalam kerja pemerintahan dipersamakan dengan jalur perakitan di pabrik. Proses kerja di lembaga pemerintahan bagikan proses kerja perakitan di pabrik dengan adanya pembagian pekerjaan antar bagian dan antar meja. Makna birokrasi yang mula-mula positif dan semakin menguat nilai positifnya di era industrialisasi tersebut bergeser menjadi negatif karena ulah pelakunya yang tidak lain adalah manusia. Hal ini karena manusia memiliki biogramar yaitu serangkaian instruksi biologis dasar manusia yang mempengaruhi tingkah laku. Dan salah satunya adalah kecenderungan mendominasi seperti keinginan berkuasa. Memudarnya makna positif birokrasi terjadi ketika dunia ini memasuki abad 20 pada tahun 1980-an. Masyarakat Amerika menganggap bahwa pemerintahannya telah mati. Sekolah-sekolah negeri adalah yang terburuk di antara negara maju. Sistem kesehatan tidak terkendali, pengadilan tidak baik, dan banyak negara bagian yang pailit. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun hingga tahun 1990-an. Hanya 5% orang Amerika yang menyatakan akan memilih jabatan dalam pemerintahan sebagai karir yang lebih mereka sukai. Itu semua akibat birokrasi yang tidak jalan dan birokrasi pemerintahan yang berbelit-belit. Era itu disebut sebagai kebangkrutan birokrasi. Buruknya makna birokrasi pada abad 20-an menimbulkan keinginan baru untuk memunculkan istilah baru. Dalam sistem organisasi yang semula hanya dikenal organisasi birokrasi, timbul sistem organisasi yang lain, yaitu organisasi dinamis. Hal ini tidak lain karena besarnya image negatif dari makna birokrasi. Sejak tahun 1960-an telah dikenal dikotomi antara organisasi birokrasi dan organisasi dinamis. Organisasi birokrasi biasanya dianut oleh lembaga pemerintahan, sedangkan organisasi dinamis biasanya dianut oleh organisasi yang berorientasi keuntungan. Adanya perubahan lingkungan strategis yang cepat sebagai akibat gelombang informasi dan kemajuan teknologi memaksa organisasi birokrasi harus mengikuti tuntutan masyarakat yang dilayani. Buruknya birokrasi menginspirasi Osborne dan Gebler untuk mewirausahakan birokrasi. Banyak alasan untuk merubah birokrasi menjadi pemerintah wirausaha. Pertama, munculnya abad informasi di mana setiap orang bisa memanfaatkan informasi secara cepat. Kedua, adanya globalisasi ekonomi di mana batas-batas negara tidak menjadi penting. Ketiga, tingginya tingkat persaingan. Keempat, tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik sehingga menuntut adanya otonomi dan tidak senang akan komando. Alam lingkungan yang demikian birokratis sudah tidak cocok dan menuntut pelayanan pemerintah yang lebih fleksibel dan mampu beradaptasi. Menurut penelitian Rainer Rohdewold, birokrasi di Indonesia pada era Orde Baru telah menguasai dan menyusuri hal-hal yang berkaitan dengan pengenalan, pengarahan, dan penerapan kegiatan-kegiatan pembangunan termasuk dalam urusan-urusan pribadi. Hal semacam ini menurut Gaetano Mosca telah terjadi keserakahan birokrasi. Pada era Orde Baru, birokrasi pemerintah sangat kuat melebihi kekuasaan rakyat sehingga birokrasi pemerintah diibaratkan sebagai kerajaan pejabat officialdom. Kekuasaan birokrasi yang besar-besarnya ruang gerak mempergunakan kekuasaan, lemahnya akuntansi publik, dan kecilnya kontrol masyarakat merupakan tempat persemaian korupsi yang subur. Orde terus bergulir, dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Justru kondisi birokrasi tidak semakin baik. Sebaliknya, kondisi birokrasi semakin memburuk. Diakui atau tidak, terus memburuknya birokrasi mendorong sebagian penguasa yang masih memiliki hati nurani berupaya untuk memperbaiki kebobrokan tersebut. Dengan melakukan reformasi birokrasi di era reformasi ini, berbagai upaya untuk memperbaiki birokrasi dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga ad hoc dalam bentuk komisi-komisi, dewan, atau staf khusus. Tetapi birokrasi tidak semakin efisien, melainkan semakin kacau. Korupsi tidak semakin berkurang, sebaliknya malah semakin meluas dan terang-terangan.
Penguasa banyak yang terjerat kasus penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan golongan, mulai dari tingkat menteri hingga bupati dan jajarannya. Selanjutnya, birokrasi pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari birokrasi pemerintahan, secara umum juga terasuki keserakahan birokrasi. Birokrasi pendidikan seperti itu keberadaannya lebih banyak merusak daripada membangun pendidikan. Keberadaan kantor-kantor pendidikan dari tingkat kabupaten hingga ke pusat lebih banyak menggerogoti daripada menyumbang perkembangan pendidikan. Kemudian di sektor pendidikan secara sengaja diciptakan birokrasi yang melelahkan. Jenjang-jenjang layanan pendidikan yang panjang dan berliku dari tingkat satuan pendidikan terendah sampai ke kementerian adalah bentuk birokrasi yang sangat sering dikeluhkan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui wajah birokrasi pendidikan setelah berbagai upaya reformasi birokrasi ini diupayakan. Analisis birokrasi pendidikan dapat dilakukan melalui 4 pendekatan. Pertama, melalui tingkah laku para pelaku pendidikan mulai dari sekolah atau PT pendidikan serta dinas pendidikan dan karakteristik birokrasi. Birokrasi sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai perilaku dalam organisasi yang merupakan hasil interaksi antara individu dalam organisasi, maka perilaku birokrasi ditentukan oleh karakteristik individu dan karakteristik organisasi. Karakter individu diantaranya kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, harapan, dan lain-lain. Karakteristik organisasi diantaranya susunan hierarki, pembagian kerja, tugas-tugas dalam jabatan tertentu, wewenang dan tanggung jawab sistem pengajian. Kedua, dilihat dari tingkat pelayanan dalam konsep administrasi publik, karena membahas birokrasi tidak lengkap tanpa melongok bahasan administrasi publik. Dilihat dari tingkat pelayanan dalam konsep administrasi publik, karena membahas birokrasi tidak lengkap tanpa melongok bahasan administrasi publik. Denhart menyebutkan ada 3 perubahan paradigma administrasi publik, yaitu pertama, yang salah satunya dicirikan dengan struktur organisasi terpusat secara birokratis atau old public administration. Kedua, new public management yang dicirikan dengan masuknya sektor swasta ke dalam sektor publik. Dan ketiga, new public service di mana para birokrat mengabdi dan melayani warga negara. Ketiga, kewenangan untuk mengambil keputusan pendidikan secara mandiri. Ketika pemerintahan mendesentralisasikan mayoritas kewenangannya kepada pemerintah daerah melalui undang-undang pemerintah daerah, sektor pendidikan adalah salah satu urusan yang didesentralisasikan menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Namun, dalam kenyataannya, kewenangan pengambilan keputusan pendidikan belum banyak berubah. Birokrasi pendidikan dan keputusan-keputusan pendidikan masih panjang dan berbelit-belit, dan hampir semua keputusan penting pendidikan masih ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam setiap keputusan strategis pendidikan, mulai dari sistem pembiayaan, penilaian, kelulusan, semua ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian. Kemudian, yang terakhir dari analisis birokrasi pendidikan adalah kualitas para birokrat bidang pendidikan. Kualitas para birokrat bidang pendidikan masih lemah. Dalam hal ini dapat dilihat dari banyaknya pejabat pendidikan yang masuk penjara karena kesalahan prosedur dan administrasi. Penyebabnya adalah tidak ada persiapan yang matang bagi para pejabat pendidikan baru, apalagi akhir-akhir ini para pejabat pendidikan lebih banyak diangkat karena kedekatan politik. Ketika ada peluang untuk mengambil keputusan sendiri, para birokrat pendidikan banyak yang tidak mengindahkan asas legalitas dan diskresi. Hal ini dikarenakan rendahnya kapasitas pejabat pendidikan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kesalahan dalam pengambilan keputusan menyebabkan kesalahan administrasi dan substansi, kemudian menyeretnya dalam penjara. Kemudian terakhir, melihat kenyataan di atas, penting untuk segera dilakukan reformasi birokrasi pendidikan secara sungguh-sungguh melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kewenangan daerah untuk mengelola urusan pendidikan, dan memberikan kesempatan masing-masing satuan pendidikan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Dengan cara ini, birokrasi pendidikan akan dapat berjalan secara efisien dan efektif.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum